Shalom guys, welcome to GC dan Youth Online Service Lewi Ministry. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat buat memuji dan meninggikan nama Tuhan walaupun tetap di rumah aja, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dia sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita lagi lagu ini dari awal lagi. Tetap semangat puji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku,
kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kita Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Yesus. Harapan kami Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salibku, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa
Yo, apa kabar teman-teman anak-anak muda di GBI Lewi Cibubur? KBRI percaya setiap kita pasti ada di dalam anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan yang dahsyat. So, sebelum KBRI bawa firman Tuhan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, KBRI mau undang kita semua, kita doa sama-sama supaya Roh Kudus hadir buat KBRI yang menyampaikan juga buat teman-teman yang dengerin dimanapun kita berada. Yuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan Tuhan, kasih setiamu atas kami begitu sempurna. Bahkan anak-anak muda di tempat ini kami hidup karena kasih karunia Tuhan hari-hari ini. Bahkan siang ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan dipenuhi dengan kuasa-Mu. Dan biarlah yang keluar dari mulut lidah ini bukanlah sesuatu yang dapat dari pengertian hamba-Mu sendiri. Tetapi firman Tuhan itu mengalir sendiri atas setiap kami. Bahkan kami yang mendengarkan, kami diberikan telinga seorang murid. Bahkan hati yang mau menangkap setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya, yang diberkati siap menerima firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati setiap kita. Oke, teman-teman. Sudah lama KBRI nggak ada di Cibubur, tapi KBRI percaya kita tetap excited, kita tetap connect satu sama lain, amin. Hari ini KBRI mau bawa satu firman Tuhan, renungan ini simple ya, tapi KBRI percaya jadi berkat buat kita. Temanya tentang be the real of you. Kenapa KBRI bahas tentang menjadi diri kita yang sebenarnya? Karena hari-hari ini segala sesuatu yang kita lakukan itu related, itu connected to the internet. Semua ada ke situ. Dan kita tahu sama-sama di internet itu bicara tentang sosial media, bicara tentang konten YouTube, bicara tentang sesuatu yang tanda kutip belum tentu benar. Nah, hari-hari ini banyak kita mungkin tidak sengaja mengalihkan fokus kita. Mungkin kita karena ikut-ikutan atau karena terbiasa mendengarkan atau lihat itu setiap hari di internet atau di mobile phone kita, jadinya fokus kita terarahkan ke internet dan sosial media. Nah, teman-teman, nggak semua di internet itu real apa adanya. Kenapa KBRI bisa bilang seperti itu? Karena beberapa teman KBRI adalah orang-orang yang pegiat dari sosial media dan internet. Mereka adalah orang-orang yang seperti yang KBRI lihat hari-hari tidak sama seperti apa yang KBRI lihat di konten. Nah, teman-teman, ini yang jadi concern KBRI, kenapa kita harus jadi seperti diri kita apa adanya, yang seperti firman Tuhan katakan. Ada satu firman Tuhan yang mau kita baca sebagai landasan kita. Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Boleh lihat sama-sama, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini KBRI bagi menjadi 3 bagian. Ya, bagian yang pertama adalah bicara tentang mengasihi Bapa. Oke, itu ada di ayat 15-nya. Lalu bagian yang kedua bicara tentang segala sesuatu harus berasal daripada Bapa. Itu ayatnya di ayat 16. Yang ketiga adalah hidup selama-lamanya, ya. Itu ada di ayat yang ke-17. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca barusan, KBRI mau ajak kita untuk kembali ke esensi kita sebagai anak-anak muda, orang-orang yang hidup dalam iman percaya. Kenapa KBRI bagi? Karena waktu kita teralihkan ya kepada fokus kita di internet dan sosial media, maka kita lupa hal-hal ini. Yang kita lihat adalah sehari-hari kita, makanan kita yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang belum tentu benar. Kita sering banget ya teman-teman dengar tentang fake love. Bicara tentang kasih atau cinta yang tidak seperti apa adanya. Ya nggak usah disebutin, teman-teman bisa lihat sendiri, settingan semua. Tiba-tiba pacaran sama ini, tiba-tiba berhenti, lalu dia pacaran lagi sama ini ya, yang lainnya. Kemudian dia stop dengan itu, dia bangun lagi hubungan dengan yang lain. Tujuannya cuma buat konten, bandingin sensasi doang. Itu contoh
adalah salah satu contoh dari fake love. Dan kemudian ada lagi fake friendship. Ya, kenapa? Ada banyak orang yang bangun hubungan pertemanan hanya sebatas ya kalau dia mau buat konten, lagi-lagi tentang konten tentang internet, ya udah mereka temenan. Tapi setelah itu berantem lagi di luar, dan itu tidak jadi sesuatu yang harus kita contoh sebagai orang percaya. Dan berikutnya ada orang yang kayaknya ya semua yang dia nikmati, yang dia dapati itu nggak pernah dibawa. Dia selalu di atas terus. Padahal tidak seperti itu. Ada pepatah bilang bahwa hidup ini kayak lingkaran. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Naik turun, ada up and down-nya. Tapi kita lihat, wah dia nggak pernah susah, nggak pernah sulit. Teman-teman, tiba-tiba kita kaget bahwa ada berita bahwa si A itu atau si public figure itu kena kasus narkoba, kena kasus yang lainnya, akhirnya kriminal. Ada aja teman-teman, itu bukti bahwa tidak ada yang selama-lamanya dari dunia itu kekal, nggak ada yang seperti itu. So kita balik ke Alkitab, back to Bible. Ayat firman Tuhan berkata di ayat pertama bahwa poinnya adalah kita harus mengasihi Bapa. KBD ada satu perbandingan, ya. Waktu kita hidup dari Tuhan, dari firman Tuhan, sebagai orang percaya, segala sesuatu dalam hidup kita itu bicara tentang kita mengasihi Bapa kita, mengasihi Tuhan, mengasihi Roh Kudus, mengasihi Yesus. Apa yang kita lakukan selalu bicara tentang love, bicara tentang kasih yang tulus, apa yang Tuhan lakukan. Sementara waktu kita hidup dengan bergantung kepada media sosial, kepada sesuatu yang berasalnya bukan dari firman Tuhan, itu bicara tentang kita hanya mengasihi dunia. Apapun yang kita kerjain itu semua tentang dunia. Ada perbedaan. Ya, yang berikutnya, segala sesuatu harus berasal daripada Bapa. Di ayat 16 kalau teman-teman baca, bahwa gak semua yang ada di dunia ini itu berasal daripada Bapa. Jangan lupa ada sosok lain, yaitu si iblis. Dan kadang-kadang kita secara tidak sengaja fokusnya ke situ. Oke, ini bertentangan. Yang berikutnya, hidup kita, Tuhan atur hidup kita untuk hidup selama-lamanya. Jangan lupa bahwa setelah kehidupan hari ini kita di bumi, kita akan bersama dengan Tuhan di surga sana. Dan untuk ada di surga sana, ada banyak hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda yang benar-benar harus kasih sacrifice, harus korbanin sesuatu yang mungkin karena kita melakukan itu, kita dijauhkan. But it's okay, itu bagian dari kita, itu salib yang harus kita pikul. Oke, berikutnya. Ada satu contoh yang KBRI dapat dari seorang Paulus. Ya, Paulus berkata begini, bahwa kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Oke, berikutnya, segala sesuatu diperbolehkan. Dia bilang lagi, itu benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita tidak boleh bersosialisasi, tidak boleh beraktivitas menggunakan internet, atau tidak boleh kita menggunakan internet. Tidak, Alkitab tidak berbicara seperti itu. Alkitab nggak larang kita, tapi kembali lagi bahwa kita diberikan yang namanya free will. Sebagai anak-anak muda, KBRI juga merasa diri masih muda, dan KBRI juga kerja di dunia IT, di mana nggak bisa lepas dari internet. So kalau KBRI adalah orang yang anti internet, maka KBRI nggak bisa dapat pekerjaan. Sama seperti teman-teman kuliah, sekolah, bahkan ibadah kita semuanya online. Jadi kita nggak bisa tanpa internet. Tetapi bukan berarti semua itu berguna dan membangun. Itu poin dari firman Tuhan hari ini. Bahwa teman-teman menggunakan mobile phone teman-teman, menggunakan laptop dan internet teman-teman harus jadi berkat, harus membangun dan jadi berguna bagi orang lain. Intinya kalau teman-teman tidak bisa jadi berkat lewat penggunaan internet kita, maka teman-teman harus evaluasi, harus cek lagi. Amin. Semua yang kita gunakan, semua itu harus bisa membangun dan berguna bagi, yang pertama membangun diri kita sendiri, yang kedua membangun dan berguna bagi sesama kita, ya kita akan mulai lebih detail lagi. Yang berikutnya membangun dan berguna bagi kerajaan Allah. Ini 3 hal yang penting dalam hidup kita teman-teman. Sebagai anak muda siapa bilang kita gak punya tanggung jawab?
Tanggung jawab kita adalah menjadi berkat bagi diri sendiri dulu yang pertama. Baru kemudian ke sesama kita, lingkungan kita, keluarga kita, pertemanan kita. Dan yang paling utama, kita harus jadi berkat bagi kerajaan surga. Apa yang sudah teman-teman lakukan? Yuk kita renungkan sama-sama. Ada satu gambar, ya hari-hari ini betapa kacaunya keadaan kita yang kita nggak sadari. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di gambar nanti bahwa ada satu keluarga isinya itu ada papa, mama, dan anak-anak. Mungkin awalnya baik, orang tua memberikan mobile phone kepada anak-anaknya karena memang mereka punya aktivitas harus dilakukan. Tetapi sisi buruknya adalah efek samping dari itu yang harus kita hindari adalah bagaimana waktu kita kumpul sama-sama, family time kita jadinya gak ada, hancur, terpecah. Kenapa? Karena semua sibuk dengan mobile phone kita. Di gambar yang kita lihat sama-sama ada seorang ibu yang waktu dia menyiapkan makanannya, dia gak lepas dari headset. Yang ujung-ujungnya headset itu juga terkonek di handphonenya dia. Ada seorang bapak yang mungkin karena pekerjaannya sampai dia lupa untuk menyiapkan waktu bersama dengan anak-anaknya, dengan istrinya, ya bahkan di meja makan. Dan anak-anaknya sama, nggak ada bedanya. Ya, waktu mereka kumpul, mereka makan, semua pegang handphone. Jadi waktu ditanya, kamu hari ini gimana pekerjaan? Baik, ya gitu terus saja. Gimana kamu hari ini bermainnya? Main sama siapa kamu? Oh ini mainnya di sini aja, udah gitu-gitu aja. Ngobrol, muter, nggak ada yang saling tatap-tatapan. Ini bahaya teman-teman. Ini yang buat kenapa kita nggak rasa nyaman di rumah kita. Kenapa kita nggak nyaman dengan orang tua kita? Karena kita nggak pernah connect sama mereka. Kenapa adik dan kakak ribut nggak bisa berhenti-berhenti? Kenapa? Karena kita nggak punya waktu sama-sama dengan mereka. Kita salahkan adik kita tuh begini, nanti kakak bilang kakak tuh begini. Ada anak-anak bilang orang tua tuh begitu. Nanti orang tua bilang anak-anak sih begini. Padahal apa? Kita nggak pernah luangkan waktu kita benar-benar bersama dengan keluarga kita pada waktu-waktu tertentu. Waktu belajar oke, silahkan. Waktu kerja oke, silahkan. Tapi jangan lupa bahwa kita harus berguna bagi diri, sesama, dan kerajaan Allah. Lebih detail lagi, ada satu gambar lagi, satu quote dari seorang yang bernama Susan Bialy. Dia ini seorang psikolog terkenal di dunia. Dia bilang gini, kalau kita terlalu banyak meluangkan waktu kita dengan kegiatan online, maka kegiatan itu akan membuat kita moody. Ya, kenapa? Karena kita terpengaruh dengan konten-konten yang ada. Kalau teman-teman misalnya terpengaruh dengan konten dari satu sosok, dia lagi marah, dia putus atau dia nyambung, teman-teman pasti akan ngikutin itu. Dan ujung-ujungnya ya mau nggak mau ikut-ikutan juga. Apalagi kalau tentang hobinya dia, misalnya dia beli sepatu baru, dia beli baju baru, dia beli mobil baru, teman-teman pasti ikut-ikutan itu juga. Ya minimal nggak bisa beli tapi pengen banget untuk dapetin itu ya kan, dengan cara apapun akan berusaha, atau ya mungkin dengan cara rohani ya doain aja gitu. tapi tetap bahwa teman-teman akan terpengaruhi dengan itu. Yang berikutnya, kalau terlalu banyak main online maka kita akan merasa sendiri. Kenapa? We have no connected, we have no friend, we have no supporting system, nggak ada. Karena semua yang kita butuhkan kita cuma luangkan waktu di handphone aja, di internet aja, di IG, FB kalau masih main, Twitter, YouTube, itu semua ke situ aja hidup kita. Ya, jadi sendiri. Dan kemudian obsesi kita, terobsesi untuk menjadi si figur yang kita ikutin, terobsesi untuk mengikuti sesuatu yang kita baca itu. Wah, ini bahaya. Ya, ini bahaya karena harusnya kita fokus, obsesi kita adalah Tuhan itu sendiri. Adalah hidup bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Karena pasti jadi berkat buat orang lain. Oke? Nah, waktu online kita itu tidak boleh mengalihkan fokus dan prioritas diri kita. Nah, KBRI mulai brief. Tadi kan ada 3. Diri kita, sesama, dan kerajaan Allah. Nah, untuk diri kita contohnya apa aja? Jangan sampai gara-gara kita punya kegiatan online, teman-teman gak pernah pedulikan lagi atau mungkin fokus kepada pendidikan itu, ya belajar kita berkurang jadinya. Kemudian istirahat kita, ya istirahat kita jadi berkurang, apalagi emosi kita, atau yang paling parah jam doa dan ibadah kita berkurang. Wah, ini fatal teman-teman. Jadi harus diperhatikan, ya jangan lupa itu. Yang berikutnya bagi sesama, bagaimana kita mendukung, kita memberikan supporting system buat teman-teman kita.
adik kita, kakak kita, saudara kita, sahabat kita, mereka sedang lemah, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita harus punya supporting system, itu harus jadi support bagi mereka, jadi berkat. Yang berikutnya, memberkati orang lain harus jadi saluran berkat. Ya, kalau teman-teman gak jadi saluran berkat, apa yang lu posting, apa yang kita posting di Facebook kita, di media sosial kita, kalau itu bikin orang sakit hati dan itu bikin orang kecewa, maka kita harus cek lagi, evaluasi lagi apa yang ada di konten kita. Apakah kita sudah jadi berkat atau tidak. Kemudian apakah kita mampu untuk memperbaiki relasi kita dengan orang lain. Hati-hati. Yang berikutnya, yang terakhir, kerajaan Allah. Ya, kita harus jadi berkat. Bagaimana mobile phone kita, internet dan sosial media kita harus jadi berkat. Kenapa? Karena hari-hari ini kita dengan mudah bisa share firman Tuhan, bisa share kegiatan rohani kita. Ayo jadi saluran berkat. Minimal kalau teman-teman gak berani untuk share firman Tuhan, link ibadah youth di tempat ini aja, teman-teman share lewat handphone. Itu pasti jadi berkat. Kenapa? Ada banyak orang gak bisa ibadah, gereja ditutup, gak punya tempat fasilitas ibadah online. Tapi bersyukur kita punya. So mari gunakan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sekaligus menjadi berkat bagi kerajaan surga. Yang terakhir, ketika kita, ada satu quote dari seorang bernama Mary Crowley, dia ini seorang inspirator ya, motivator yang sangat terkenal. Dia bilang gini, ketika kita itu bebas memilih sampai kita memilih. Dan waktu kita memilih, maka pilihan kita itu akan mengontrol kita, mengendalikan kita. Waktu teman-teman dengar firman ini, KBRI mau ajak kita semua untuk mulai ambil keputusan. Mau jadi hamba Tuhan, mau jadi orang yang hidup dalam Tuhan, atau mau jadi orang yang hidupnya mengikuti dunia. Ya, beda teman-teman. Waktu kita mengikuti dunia, maka segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Tapi waktu kita ikut Tuhan, maka segala sesuatunya kekal. Pasti penuh dengan damai sejahtera. Ayat penutup KBRI gini, bicara tentang di ayat 17 dari ayat kita tadi bahwa, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini bersifat sementara. Sementara Tuhan selama-lamanya. Tidak ada yang bisa digoncangkan. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Dan apa yang sedang kita lakukan hari ini, event pelayanan kita bakal berhenti teman-teman. Tetapi firman Tuhan akan terus ada. Tapi kerajaan Allah akan terus ada. Mari ambil keputusan, jadilah orang-orang, anak-anak muda yang mau memberikan hidup untuk memberkati diri kita, sesama kita, bahkan jadi berkat buat kerajaan Allah. Mari gunakan mobile phone kita dan internet kita dengan tepat dan benar, supaya hidup kita berguna dan membangun banyak orang. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari-hari ini Tuhan Yesus akan membuat kami dibangun, akan membuat kami berguna Tuhan. Sebab firman Tuhan membangun setiap kami, mengarahkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah setiap anak-anak muda yang ada di Lewi Cibubur ini mereka diberkati, mereka mau ambil keputusan untuk hidup tidak dipengaruhi oleh dunia dan segala yang akan lenyap, tetapi mereka mau komitmen dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, diberkatilah setiap kita. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Bye. Gimana guys firman Tuhan hari ini? Semoga kalian diberkati dan semakin bertumbuh dalam iman. Buat kalian yang ingin memberikan persembahan, dapat scan kode barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC dan Youth minggu depan. Selamat hari Minggu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye. God bless you.